오케이. 나 언니. 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트! Halo semuanya, balik lagi sama aku Habibah selaku host di podcast BBWB, Bincang-Bincang with Bibah. Roar. So today, aku akan membersamai kalian untuk membahas topik yang menurut aku sangat menarik banget nih di dunia genetika. Topiknya apa sih kak? Kita bakal bahas tentang non-disjunction. Non-disjunction itu apa? Non-disjunction itu keadaan ketika kromosom gagal untuk berpisah. Nah, kedengarannya kayak rumit banget sih. Rumit banget gak sih ini topiknya tuh? Kayak ini bakal berat banget nih. Tapi tenang aja. Di sini kita bakal bahas topik tersebut dengan santai-santai aja lah ya. Nah, kita bakal bahas topik hari ini, non-disjunction ini, bersama dua narasumber kece kita. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Langsung aja kita panggilin dua narasumber kita, Kak Syifa dan Kak Resya. Ayo, Kak Syifa dan Kak Resya, silakan masuk. Halo, selamat datang Kak di podcast aku. Terima kasih Kak. Halo. Hai Kak. Gimana nih kabar kalian berdua kira-kira? Kalau aku sih baik ya. Kalau aku juga sama. Seneng ya ngedengerannya. Kalau Habibah gimana? Aku baik juga sih, alhamdulillah ya. By the way, udah makan Kak? Udah makan? Belum, makanya lemes nih. Aduh, coba aku lihat dulu ya di belakang ada apa. Kalau misal ada minum, nggak apa-apa ya, minum aja. Maaf ya, soalnya ini podcastnya masih buluk banget, masih miskin banget. Maaf ya. Bentar ya Kak, tinggal dulu. A few moments later. Ada minum doang. Ada minum doang, nggak apa-apa banget. Kak, bentar ya, aku juga mau ambil ya. bentar. Ya. 2 hours later. Oke. Udah repot-repot. Enggak kok, tenang aja. Tapi emang lagi haus sih. Oh iya. Takutnya nanti kan selama lagi ngomong keselak kan kita jaga-jaga ya. Nah, by the way, kalian berdua sekarang kesibukannya apa nih? Lagi banyak tugas ya kita bener. selama kelas 12 ini. Benar, nggak jauh-jauh dari tugas pasti. Setiap hari ya. Contohnya tugas apa tuh Kak? Aduh. Ya kayak tugas ini, tugas biologi kan bener. bikin podcast gitu. Presentasi sama banyak lah tugas-tugas lainnya. Sedih banget sih ya, karena kayak capek tapi kita harus tetap semangat. Benar. Nah, kita kan udah kelas 12 nih. Iya. Aku boleh gak sih tahu kira-kira kakak kalian berdua nih, kalian berdua ya, kakak-kakak setelah kelas 12 ini mau gimana nih planningnya? Udah punya planning belum kira-kira? Udah punya gambaran belum? Oh, gue mau gini gitu. Gimana ya, lulus aja ini belum siap Iya, gitu. kita juga belum siap. Kita masih jiwanya masih pengen di kelas 12 ini. Benar, masa-masa pengen lebih panjang gitu, tapi ya gimana? Adulting is scary guys. Yes. Kita maunya tetap jadi children. Oke, keren banget nih. Jadi langsung aja kali ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, mungkin dimulai dari basicnya non-disjunction dulu. Kayak apa sih Kak non-disjunction itu pengertiannya? Oke, biar aku jelasin ya. Jadi non-disjunction itu istilah yang digunakan dalam biologi untuk menjelaskan kondisi di mana kromosom gagal berpisah dengan benar selama pembelahan sel. Jadi saat pembelahan sel, meiosis atau mitosis, kromosom itu seharusnya memisahkan kedua sel yang baru terbentuk. Tapi kalau ada non-disjunction, kromosom akan tetap gagal berpisah. Oh, jadi kalau misal ada non-disjunction itu berarti kayak bikin jumlah kromosom kita tuh nggak sesuai dari yang normal ya. Emang kalau misal jumlah kromosom yang normalnya itu di sel kita berapa sih Kak Syifa? Kalau misalnya normal pada manusia itu ada 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini dibagi lagi nih jadi 23 pasang. Nah, kalau misalnya terjadi non-disjunction tadi tuh, misalnya nih pada meiosis, itu kemungkinan jumlah kromosom itu bisa kurang atau lebih dari yang seharusnya. Nah, karena bisa lebih atau kurang itu
bisa terjadinya kelainan genetika. Jadi kegagalan ini tuh berakibatnya cukup serius ya. Kira-kira kelainan genetika apa aja nih kalau misal kelainan genetika apa aja yang bakal terjadi kalau misal kita ada non-disjunction? Nah, ada nih salah satu kelainan yang cukup dikenal itu ada Down syndrome. Ini tuh terjadi karena ada 3 salinan kromosom 21 yang seharusnya cuma ada 2. Nah, istilahnya itu disebut trisomi 21. Ada juga kondisi lain seperti sindrom Turner yang terjadi kalau seorang perempuan cuma punya 1 kromosom X. Terus ada juga sindrom lain yang namanya Klinefelter, di mana laki-laki punya kromosom X ekstra jadi punya XXY. Oh alah, jadi dampaknya itu lumayan banyak ya. Terus gimana sih caranya dokter bisa mendeteksi kalau misal ada si kelainan kromosom itu? Kak? Untuk mendeteksi kelainan kromosom ini tuh biasanya tuh ada tes yang namanya karyotyping. Nah, tes ini tuh bisa dilakukan sebelum bayi lahir dan juga lewat bisa juga lewat tes parental atau bisa disebut dengan amniocentesis atau bisa disebut dengan CVC. Nah, dengan tes karyotyping ini tuh kita nih bisa tahu jumlah kromosom di di mikroskop gitu. Kalau misalnya ini tuh ada kelainan atau enggak tuh. Jadi itu insight yang penting banget sih ya. Betul. Kayak meskipun ada kelainan kromosom, banyak banget hal yang masih bisa dilakukan untuk mendukung anak-anak yang punya kelainan kromosom ini gitu. Oke, jadi emang sebenarnya ini tuh bisa dideteksi sejak awal ya Kak Sika ya. Jadi kalau misal si orang tua tahu anaknya punya kelainan kromosom ini tuh berarti apa nih hal yang perlu orang tua ini lakuin gitu buat anaknya? Biasanya sih ya, dokter itu bakal memberikan konseling genetik biar orang tua tuh paham tentang kondisi dan dampaknya bagi kehidupan anak mereka. Terus beberapa kelainan kromosom emang bisa mempengaruhi kesehatan dan perkembangan tubuh anak. Tetapi dengan dukungan yang tepat, banyak anak dengan kelainan kromosom itu tetap bisa hidup dengan baik. Oke, jadi itu insight yang penting banget sih ya. Jadi meskipun kayak ada kelainan kromosom nih di anaknya, masih banyak gitu hal yang bisa dilakuin untuk mendukung anak-anak ini gitu kan. Nah, ciri-ciri dari anak yang terkena Down syndrome itu kira-kira apa aja sih Kak? Ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya ya, itu biasanya anak sindrom ini memiliki karakteristik wajah yang sama atau serupa gitu. Oh iya. Benar. Aku penasaran banget sih emang kayak kenapa ya? Maaf, anak-anak yang terkena Down syndrome ini tuh kayak mukanya mirip-mirip gitu kan, dan karakteristik wajahnya entah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri juga kan kayak mukanya mirip-mirip nih yang aku pernah lihat atau aku tahu gitu. Kira-kira itu tuh dari kelainan kegagalan kromosom itu atau ada lagi faktor lain yang menyebabkan muka mereka tuh mirip-mirip gitu. Nah, bener banget nih, anak dengan Down syndrome itu emang memiliki karakteristik wajah yang serupa. Itu tuh emang karena kelainan kromosom ekstra yang mempengaruhi pertumbuhan rahang atas, bagian tengkorak, tulang rawan, dan jaringan ikat di kepala. Jadi itu tuh menyebabkan karakteristik wajah anak Down syndrome jadi serupa. Oh, jadi emang karena masih tentang ini ya, apa namanya, kegagalan si kromosom ini gitu kelainannya. Jadi ya akhirnya sekarang aku tahu guys kenapa muka anak yang terkena Down syndrome itu mirip-mirip gitu kan. Nah, karena itu. Nah,
before kita menuju akhir ya, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih pesan dari kalian berdua ya, dari Kak Syifa dan Kak Resya untuk orang-orang tua di luar sana gitu kan, tentang pentingnya memahami kondisi anak seperti non-disjunction ini gitu Kak, atau buat yang lagi nonton nih, yang lagi nonton podcast ini gitu kan, ada nggak pesannya? Kalau menurut aku ini penting banget gitu, so kita semua ini memahami, termasuk yang nonton juga, tentang apa ya, pengetahuan tentang genetika ini bisa membantu kita lebih mengerti kondisi-kondisi kesehatan yang mungkin dialami oleh kita atau orang-orang sekitar kita. Jadi kita bisa tahu mereka tuh ngalamin atau enggak ya kelainan genetika ini gitu. Nah, benar banget nih. Ini juga jadi pengingat buat kita betapa kompleksnya tubuh manusia itu ya, dan bagaimana tiap sel kita bekerja dengan luar biasa. Walaupun ada yang tidak sempurna, masih ada banyak cara untuk tetap menjalani hidup dengan penuh makna. Yeay. Ya aku juga mau bilang untuk misal kayak, kan aku pernah lihat nih kayak orang tua yang punya anak Down syndrome ya, baru lahir gitu, terus katanya itu sama dokter divonis gak bakal hidup lebih dari 1 bulan katanya. Oh, dan ternyata aku lihat sekarang anaknya udah 1 tahun lebih gitu kan. Dulu itu keren banget sih kan. Itu tergantung Kayak- kuasa Tuhan ya. Nah, pokoknya orang-orang tua di luar sana yang punya anak Down syndrome gitu, maaf, semangat, Ya, semangat terus, karena anak-anak kalian istimewa. sangat hebat gitu kan Iya. ya, dan anak-anak pilihan Tuhan gitu kan. Dia harus disyukuri, harus dijaga baik-baik, don't be sad gitu kan. Nah, dari semua penjelasan yang dipaparin sama Kak Syifa dan Kak Resya, kira-kira kalian semua udah paham belum nih yang nonton? Udah paham belum? Iya nih, paham belum nih? Paham belum? Paham belum? Keren banget gak sih guys, ini tadi pembahasan kita ya hari ini. Makasih banyak ya Kak Resya, Kak Syifa udah. Makasih juga udah ngundang kita ke sini. Ini minumnya juga makasih. Oh iya, aku makasih banyak karena kalian udah mau sharing pengetahuan kalian tentang pengetahuan yang luar biasa banget ini ya guys ya. Terus semoga penonton kita, pendengar kita ini semakin paham tentang topik dari non-disjunction ini, tentang kegagalan kromosom gitu kan. Aku juga mendapat ilmu baru guys dari yang dipaparin sama Kak Syifa dan Kak Resya. Ya, semoga topik yang kita bicarain tadi itu semoga bermanfaat buat Ya. kalian yang nonton ya. Amin, amin. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau punya pertanyaan, jangan ragu buat komen-komen ya. Nanti siapa tahu bakal dibahas lagi gitu, dijawab sama Kak Syifa dan Kak Resya di episode selanjutnya kalau ada ya. Terus ya, oke, terima kasih udah nonton dan dengerin podcast ini. See you. Ya. See you. Oke guys, makasih guys. Sampai jumpa di episode podcast aku selanjutnya. Bye bye. Ya, makasih juga. Makasih juga Kak. Selalu Sahabat